Bab 023. Beberapa kali Arman mengecek arloji di pergelangan tangan. Memastikan waktu yang terus berputar tapi rapat bersama Kejaksaan Negeri belum juga rampung. Masih 2 jam lagi, bisik Rusdi di sisi kirinya. Itu juga kalau nggak ada tambahan mengenai koordinasi kasus. Hari ini sampai 3 hari ke depan, kita sibuk Pol. Ada keperluan lain. 108. Arman hanya menggeleng sebagai jawaban. Ia kembali mencoba fokus pada layar proyektor di depan. Namun, lagi-lagi Rusdi mendekat padanya sembari berbisik. Dan, ada pesan masuk di HP Anda, mau lihat nggak? Hus, aku lagi fokus, jangan ganggu. Yakin? Kayaknya penting ini, pesannya dari Rania. Akhirnya ia menoleh menatap Rusdi. Rania. Siapa tuh? Hayo, komandan gak selingkuh, kan? Ketimbang menanggapi pertanyaan ngawur Rusdi, Arman lebih memilih memeriksa pesan masuk di ponselnya, dari bawah meja. Ia pikir Rania mengirim laporan kerjanya hari ini, tapi ternyata gadis itu mengirimkan sebuah video. 109. Video apa, Dan? Pernyataan Rusdi hanya ditanggapi gelengan kepala oleh Arman. Ia kembali fokus pada rapat penting sebagai bentuk keprofesionalan dalam bertugas. Tentunya ia penasaran, tapi untuk sekarang kasus besar ini jauh lebih penting. Ia pikir, penjagaan dan fasilitas yang berikan kepada Chelsea sudah cukup. Padahal, di saat seperti ini Chelsea hanya membutuhkan waktunya sebagai seorang suami. Sejak awal pernikahan sampai sekarang, mereka tak banyak menghabiskan waktu bersama. Chelsea memahami kesibukan suaminya, sebagai pengawal reskrim, tapi ada satu momen ia ingin dipeluk sembari diyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sejak tadi, Chelsea hanya memandangi ponselnya, ingin menelepon tapi ia tahu hari ini Arman sedang berada dalam rapat penting dengan Kejaksaan Negeri dan petinggi Polri. Pada akhirnya hanya bisa meringkuk di atas tempat tidur, menunggu waktu maghrib tiba. Banyaknya beban yang memenuhi kepala membuat Chelsea semakin hanyut dan akhirnya terlelap. Sementara di lantai bawah, Tante Arman baru saja datang setelah beberapa saat lalu ditelepon sama Oma kalau kepalanya pusing. Sesampainya di kamar, ternyata sudah ada Lydia yang sedang memeriksa kondisi tekanan darah beliau. Wanita itu hanya mengenakan setelan santai, sepertinya terburu-buru saat datang kemari. Bagaimana kondisinya? Nggak apa-apa, aman. Lydia melepaskan stetoskop dari telinganya, menoleh kepada tante yang sekarang sudah duduk tepi tempat tidur. Oma hanya nggak boleh banyak pikiran, bahaya kalau sampai stres. Tante hanya menggeleng-geleng, memijiti betis Oma. Kenapa nggak minta dokter pribadi ke sini? Biar diperiksa lebih lanjut. Kalau kenapa-kenapa, nanti Arman marah sama kami semua. Nggak apa-apa. Sudah ada suster dan Lydia. Ini cuma pusing dikit. Terus, lah kembali menoleh kanan kiri memperhatikan kamar yang cukup luas itu. Istrinya Arman mana kok nggak ada? Udah. Dia lagi istirahat. Mungkin masih syok. Karena tadi, tiba-tiba, ada perempuan, namanya Nada kesini. Mendengar itu, Lydia langsung menoleh kepada Oma. Wanita itu ngomong yang nggak benar tentang cucu mantuku, lanjut Oma. Katanya,
Chelsea itu gadis nakal, dia ditinggal sama suami pertamanya Karen mah udah nggak suci lagi. Ada aja cobaan pengantin baru ini. Beliau mengubah posisi tidurnya, membelakangi Lydia. Padahal, Chelsea itu wanita baik. Ibadahnya lancar. Mana mungkin seperti itu? Lanjut Oma, lirih. Astagfirullah. Semoga nggak ada lagi yang gangguin dia setelah ini. Sudah, jangan dipikirkan, Tante menarik selimut hingga sebatas bahu Oma Lucita. Tidur saja. Malam ini saya nginap, buat jaga-jaga. Iya. Lydia, kamu boleh pulang. Terima kasih, Nak. Oma memejamkan mata saat pengaruh obatnya mulai bekerja. Setiap banyak pikiran beliau selalu seperti ini, dan yang menjadi masalah, beliau tidak mau membebani Arman ataupun Chelsea, dia lebih mengandalkan orang lain di sekitarnya. Setelah memastikan Oma tertidur lelap, pelan-pelan Tante menutup pintu kamar dan beranjak pergi. 110. Hendak mengantar Lydia sampai di teras depan. Sudah Tante duga keberadaan wanita itu akan membawa masalah di keluarga ini, ungkapnya sambil berjalan beriringan dengan Lydia. Di hari pertama nikah saja, dia berani melawan Tante. Nggak habis pikir sama Arman. Banyak yang lebih baik, banyak yang cantik dan jelas bibit bebet bobotnya. Tapi malah milih janda. Andai Tante di posisi Oma Lucita, sudah jelas Tante akan milih kamu jadi mantu, Lid. Apa sih yang dicari Arman dari perempuan begitu? Dibenci banyak orang, yang ada keluarga ini kena imbasnya. Penuturan wanita parubaya di sampingnya membuat Lydia terus tersenyum. Akhirnya ia menemukan satu orang dari semua anggota keluarga itu, yang sepemikiran dengannya. Jangan-jangan yang Oma dengar itu benar, Tante, ucapannya pelan, nan sopan. Biasanya gosip itu adalah fakta yang tertunda. Jangan-jangan dia dicerai memang karena udah nggak suci lagi. Masa sih serendah itu? Mungkin saja, bisa Tante tanyakan saja nanti. Semoga saja tidak sih. Mungkin hanya pikiran saya saja. Mungkin bisa Tante tanyakan secara langsung nanti ke dia. Iya juga. Nanti deh, Tante nanya. Langkahnya terhenti di teras. Sementara Lydia terus berjalan hingga masuk ke dalam mobil. Hati-hati di jalan, salam sama ibu kamu ya. Lambaian tangannya mengiringi kepergian Lydia. Terus ia pandangi sampai mobil itu melewati pagar sampai tak lagi terlihat. Sebelum meninggalkan teras wanita parubaya itu mencoba untuk menelpon seseorang. Assalamualaikum, Pak. Malam ini Mama di rumah Tante Lucita dulu. Besok pagi baru pulang. Masih sambil menelpon, ia berjalan masuk ke dalam rumah. Rapat koordinasi itu selesai ba'da Isya. Dan hendak dilanjutkan dengan rapat bersama anggota reskrim untuk membahas kasus dan strategi. Waktu istirahat makan dan salat dimanfaatkan oleh Arman untuk mengecek video yang tadi dikirimkan oleh Rania. Di belakang meja, ia bersandar pada kursi kebesarannya dan mulai membuka ponsel. Tadinya Arman terlihat santai saja, hingga adegan di dalam video tersebut langsung membuatnya bangkit, duduk dengan tegap. Wanita ini. Dengan jelas ia bisa dengar makian nada di depan omanya dan Chelsea. Tidak butuh waktu lama, karena video tersebut berdurasi cukup singkat. Kepanikan mulai dirasakan oleh Arman. Cepat-cepat ia bangkit, berjalan mondar-mandir di depan meja sambil mencoba untuk menghubungi Chelsea.
Panggilan teleponnya tersambung tapi tidak digubris. Ia kembali mencoba tapi tetap sama saja. Karena tak ada pilihan lain, ia mencoba untuk menelpon Rania untuk menanyakan kondisi istrinya. Dan syukurnya, gadis itu menerima panggilan telepon darinya. "Ran, istri saya gimana? Pak Arman baru nelpon. Tadi, Bu Chelsea langsung masuk ke dalam rumah sama Nyonya. Seharusnya aman. Kalau Bapak khawatir, biar saya ke sana, mastiin." "Nggak usah. Ini sebentar lagi saya pulang." Panggilan telepon tersebut diakhiri dengan cepat. Arman kembali mendekati mejanya meraih jaket, tas dan kunci mobil tapi, tiba-tiba Rusdi masuk menghampirinya. "Rus, bilang sama yang lain, rapatnya kita laksanakan pas sampai di TKP besok saja." "Siap, Dan." "Tapi, itu," Rusdi nampak bingung mau bicara dari mana dulu. "Di luar ada Waldan. Katanya mau ngomong penting sama komandan." "Saya sudah bilang besok saja, tapi dia ngotot mau ketemu sekarang." 111. Arman terdiam sebentar, berusaha keras meredam rasa khawatir yang terlanjur menguasai pikirannya. Ditatapnya Rusdi yang sedang menunggu perintah selanjutnya. "Suruh dia masuk." "Siap." Rusdi melesat seperti kilat, menghampiri Waldan yang sedang duduk tertunduk di luar. Di depan rekannya itu ia berhenti, sembari memberikan kode dengan jari. "Oke. Disuruh masuk. Tapi, kalau boleh tahu, mau ngapain sih?" "Nanti kamu juga tahu." Waldan berdiri dan berjalan masuk ke ruangan kerja Arman. Terlihat di tangan kanannya ada amplop berwarna coklat yang cukup tipis seperti berisi surat atau sebagainya. Sesampainya di dalam ruangan, Waldan langsung tertuju kepada Arman yang sudah duduk di belakang meja. Pria itu juga sedang memperhatikannya dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. "Duduklah. Saya buru-buru." Langkah Waldan berlanjut, dan di saat bersamaan Rusdi juga masuk dan langsung menutup pintu. Tadinya Rusdi ingin menunggu di luar saja, tetapi gelagat Waldan membuatnya sedikit curiga. "Saya datang untuk menyerahkan surat pengunduran diri sebagai anggota reskrim," ungkap Waldan tanpa basa-basi. Ia seolah sudah keke dengan keputusannya, sebelum raga dan hatinya semakin sakit. Penuturan anak buahnya itu langsung bisa dipahami oleh Arman dan ia yakin alasannya adalah karena masalah pribadi di antara mereka. "Kamu tahu konsekuensi jika keluar dari kesatuan kita?" "Tahu. Tapi saya membutuhkan waktu untuk sendiri setelah kehilangan istri saya," ucap Waldan tanpa rasa bersalah. "Andai Anda tidak menikahi Chelsea, mungkin saya akan baik-baik saja." "Sudah kuduga," gumam Rusdi yang sedang berdiri di belakang Arman. Angel, nyari masalah aja bisanya." "Hadeh." Berbeda dengan Rusdi, Arman justru masih tenang. Meski pria di hadapannya ini sudah menyinggung ranah pribadi. "Ayo lanjutkan. Apalagi, saya mau dengar, sebagai pertimbangan." Sikap tenang Arman membuat Waldan terpancing emosi. "Saya ngalah. Saya rela keluar dari reskrim. Rela nggak naik pangkat. Tapi, suatu saat saya akan kembali lagi, mengambil apa yang seharusnya mendapatkan milik saya. Apa yang Anda miliki sekarang, adalah milik saya. Selamanya, dia hanya mencintai saya dan tidak akan pernah membuka hati untuk Anda.
Saya mundur dari sini dan saya harap Anda dengan suka rela mundur. Ceraikan, Chelsea. Lanjut Waldan dengan lugas. Rusdi menelan salivannya kuat-kuat. Mendekat, menahan bahu Arman. Tahan dan jangan terpancing. Sepertinya dia sudah stres karena nyesel ngelepasin Bu Chelsea. Kemudian ia beralih menatap Waldan. Mending kamu pergi dari sini. Pengunduran dirimu akan di-ACC secepatnya. Belum juga Waldan beranjak dari tempat duduknya, Arman malah berdiri lebih dulu, memakai jaket dan meraih kunci mobilnya di atas meja. Sorot matanya tak bisa diartikan saat kembali menatap Waldan. "Komandan, mau pulang?" tanya Rusdi takut-takut. Tapi Arman tetap geming, mempertahankan kebisuannya. Perlahan ia beranjak meninggalkan kursi kerja. Berjalan santai menuju pintu keluar. Tapi baru beberapa langkah, tiba-tiba saja ia berbalik ke arah Waldan dan bak. 1 pukulan telak membuat Waldan terjungkal ke belakang. Berguling hingga menabrak dinding ruangan. 1 pukulan itu pula membuat pria itu hampir kehilangan kesadaran. Jangan tanya bagaimana ekspresi Rusdi. Bukan hanya wajahnya yang berubah pucat, tapi sekujur tubuhnya. 112 juga ikut gemetaran, saat melihat langsung kepalan tangan sang komandan mengentam pipi Waldan. Saking kecewanya, Arman pergi tanpa mengatakan sepatah kata pun. Selama ini, ia berusaha memaklumi. Bahkan saat Waldan terbaring di rumah sakit pun, masih ia biayai di ruangan terbaik. Tapi, pria itu menolak tahu diri. Tak mengucapkan terima kasih sama sekali. Kepala yang terasa hampir pecah membuat Arman memutuskan pulang ke rumah, untuk bertemu dengan Chelsea dan menenangkan pikiran. Tapi, baru saja sampai di ruang tamu. Suara seseorang terdengar begitu lantang hingga menggema di sekeliling ruangan. Dalam keadaan lelah, Arman mempercepat gerakan kakinya, melewati pintu pembatas ruangan. Nah, kebetulan Arman datang. Wanita parubaya itu menepuk sisi sofa sambil menatap keponakannya. "Men, duduk sini. Kamu harus dengerin apa yang ingin tante tanyain ke istrimu." Situasi yang membingungkan ini membuat Arman menghela napas. Apalagi saat melihat Chelsea menatapnya dengan ekspresi sendu. Ia paksakan dirinya untuk bergabung, duduk sebelah Chelsea. "Kamu kenapa?" tanya Arman sambil menggenggam istrinya dengan erat. Sementara Chelsea hanya bisa mempertontonkan rasa sakit hatinya setelah mendengarkan semua hinaan Tante Arman. Sejak tadi, ia berusaha membela diri, tapi malah dianggap tidak sopan. "Tadi, ada orang kesini. Ngasih tahu omamu kalau istrimu ini bukan wanita baik-baik. Dia ini diceraikan sama suaminya karena ternyata sudah tidak suci lagi." "Ya terus kenapa, Tante?" tanya Arman sambil menyondongkan tubuhnya ke depan. Ia tak lagi meminta penjelasan lebih lanjut karena tadi sudah mendengar ucapan nada dari video yang dikirimkan Rania. "Bisa nggak ikut campur urusan rumah tangga saya? Ini semua demi kebaikan kamu dan kesehatan oma kamu," sahutnya dengan suara yang lebih lantang. "Coba tanya sama istrimu, tentang kehidupan rumah tangganya sama yang pertama. Dia mana bisa jawab." Jari-jari tangan Chelsea mengepal kuat di sisi tubuhnya. Matanya memerah dan terasa panas. Sungguh,
Ia berharap Arman tidak menoleh kepadanya. Tapi, harapan itu berubah menjadi angan, saat tanpa ragu Arman menoleh kepadanya, dengan tatapan penuh tanda tanya. Ceritain aja, Sa. Nggak apa-apa. Mas terima kamu apa adanya. Kalaupun benar, Mas nggak masalah. Jadi, Mas percaya dengan apa yang Tante bilang. Chelsea berdiri dengan ekspresi kecewa. Ketimbang terus berada di sana, ia putuskan untuk pergi. Menaiki tangga dengan cepat.